Oke, kembali lagi dalam kuliah kimia dasar B. Oke, kuliah online. Pada kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu kinetika kimia. Nah, pada kinetika kimia ini kita akan membahas mengenai seberapa cepat suatu reaksi berlangsung. Kalau di topik sebelumnya termodinamika itu kan kita membahas tentang memprediksi suatu reaksi bisa berlangsung secara spontan atau tidak. Parameternya kan adalah delta G pada T dan P yang tetap. Jadi kalau di termodinamika itu bergantung pada kondisi awal dan akhir fungsi keadaan. Hanya melihat kondisi awal dan akhir, suatu reaksi dapat berlangsung spontan atau tidak. Tapi dalam kinetika kimia, kita akan mempelajari proses yang berlangsung. Oke, seberapa cepat reaksi kimia itu berlangsung. Inilah yang akan kita pelajari di kinetika kimia. Nah, seberapa cepat atau seberapa lambat reaksi berlangsung, itu kita kenal dengan istilah laju reaksi. Laju reaksi. Oke, laju reaksi kita lambangkan dengan R. R ini menyatakan rate, oke, atau laju. Nah, laju reaksi ini dinyatakan dengan satuan molar per detik. Jadi perubahan konsentrasi per waktu. Nah, perhatikan jika kita punya reaksi sederhana saja, A menjadi B, maka kita bisa lambangkan laju reaksi atau R sebagai minus D konsentrasi A per dt atau plus D konsentrasi B per dt. Nah, perhatikan kenapa untuk konsentrasi A negatif, karena A adalah reaksi. Oke. Konsentrasi reaksi tentu akan berkurang karena dia dikonsumsi untuk menjadi produk. Sedangkan laju produk atau laju pembentukan produk itu dilambangkan sebagai nilai positif. Kenapa? Karena jumlahnya bertambah. Konsentrasi B bertambah. Oke, jadi ini bisa kita sebut sebagai laju pembentukan B dan ini bisa kita sebut sebagai laju konsumsi A. Kita lihat perubahan konsentrasi A per waktu. Perubahan konsentrasi B per waktu. Nah, jika kita lambangkan atau kita gambarkan dalam bentuk grafik, kita akan dapatkan grafik seperti ini. Nah, perhatikan, ini adalah waktu dan ini adalah konsentrasi. Misalkan saya mau tuliskan B di sini itu warna merah seperti ini. Oke, maka grafik daripada konsentrasi B akan seperti ini. Perhatikan. Oke. Awal reaksi kan B belum ada, konsentrasinya masih 0. Oke. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu konsentrasi B akan bertambah seperti ini. Kemudian konsentrasi A akan seperti ini. Perhatikan. Kira-kira seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, pada awal reaksi A itu punya konsentrasi. Ya, A itu punya konsentrasi pada awal reaksi. Konsentrasinya sebesar X misalkan, tapi ada nilainya. Nah, dengan berjalannya waktu, A ini akan dikonsumsi. Jumlah A akan berkurang, berubah menjadi B. Jadi seiring berkurangnya A, B naik. Seperti itu. Perhatikan pada waktu tertentu, pada suatu waktu tertentu, maka kita akan dapatkan slope atau gradien yang lurus seperti ini. Nah, pada titik ini kita sebut bahwa reaksi tersebut telah mencapai keadaan setimbang. Sehingga tidak terdapat lagi gradien seperti ini, seperti di awal ketika reaksi berlangsung. Nah,
pada dari grafik ini kalian bisa tahu beberapa istilah laju. Oke. Jadi sebenarnya laju itu ini adalah konsentrasi kan? Ini adalah waktu. Nah, perhatikan laju itu kan berarti sebenarnya kemiringannya. Kemiringan dari grafik ini. Perhatikan D konsentrasi A per dt, D konsentrasi B per dt. Maka laju adalah kemiringan dari grafik ini. Nah, jikalau yang kita ambil adalah kemiringan di sini, perhatikan di titik ini, misalkan ya, kemiringan di titik ini seperti ini, kita akan dapatkan kemiringan seperti ini ya. Bisa kita sebut juga sebagai tangen di titik ini. Nah, itu akan kita dapatkan istilah laju awal. Laju awal atau R0. R pada T sama dengan 0. R pada T sama dengan 0. Oke, pada titik ini, kemiringan di titik ini, kita akan dapatkan laju awal. Jika kita pindah ke sini, misalkan ke titik ini, kita akan dapatkan kemiringan lagi yang berbeda. Seperti ini. Nah, kemiringan pada titik-titik tertentu ini kita sebut sebagai laju tertentu atau laju pada T tertentu. Kita lambangkan sebagai RT. Laju pada titik-titik tertentu. Begitu pula dengan ini kan untuk B. Begitu pula untuk A. Pada titik ini kemiringannya adalah laju awal. Pada titik-titik yang lain ya, pada titik-titik yang lain, oke, kita akan dapatkan laju tertentu. Kemiringannya juga akan beda. Kemudian kita bisa juga tuliskan laju rata-rata. Laju rata-rata atau seperti ini kita lambangkannya. Nah, laju rata-rata ini kita tidak ambil per titik, tapi kita tetapkan suatu rentang. Misalkan di sini T sama dengan 5 misalkan sampai T sama dengan 10. Katakanlah satuannya dalam second. Nah, yang kita ambil adalah berarti kita ambil seperti ini. Kita ambil seperti ini. Jadi misalkan di sini adalah konsentrasinya sudah katakanlah 1 molar. Di sini katakanlah konsentrasinya sudah 5 molar misalkan. Oke, maka jarak antara dari sini ke sini kan 4. Jarak dari sini ke sini 5. Benar ya? Dari sini ke sini. Waktunya 5 second. Perubahan konsentrasinya adalah 4 molar. Maka laju rata-ratanya adalah 4 molar per 5 second. Sebenarnya 0,8 molar per second. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada 3 jenis laju yang kalian harus bisa bedakan. Laju awal, laju tertentu, dan juga laju rata-rata. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan kita punya, ini kan masih reaksi yang sederhana, A menjadi B. Bagaimana kalau kita punya reaksi katakanlah yang lebih lebih kompleks. Sebagai contoh misalkan reaksi pembakaran. Ya, reaksi pembakaran metana. Seperti ini. Nah, bagaimana kita melambangkan laju reaksi, Pak? Kalau tadi kan gampang, tinggal minus D konsentrasi A per dt atau plus D konsentrasi B per dt. Nah, untuk misalkan reaksi yang lebih kompleks, di sini kita ambil pembakaran metana, saya bisa nyatakan laju sebagai minus D konsentrasi CH4 per dt. Nah, bagaimana hubungannya dengan 2O2? Perhatikan, saya bisa tulis sebagai minus setengah
D konsentrasi O2 per dt. Nah, kenapa dibagi dua, Pak? Perhatikan perbandingan koefisiennya. Untuk 1 mol CH4 yang dikonsumsi akan dibutuhkan 2 mol O2. Sehingga misalkan katakanlah dalam 1 detik CH4 dikonsumsi 1 mol. Berarti kan laju akan menjadi dalam wadah 1 liter 1 molar per second. Tapi untuk O2 akan menjadi 2 molar per second. Kan berbeda nilainya. Sehingga kita bagi dengan koefisien agar kita dapatkan nilai yang sama. Untuk masing-masing reaksi yang berbeda. Nilainya akan sama jika kita bagi dengan koefisiennya. Oke, bagi 2 kan lajunya juga menjadi nanti 1 molar per second, nilainya akan sama. Bagaimana dengan CO2? CO2 juga sama. Jadinya plus tapi ya, karena dia produk. Plus D konsentrasi CO2 per dt. Perhatikan 1 per 1 kan 1. Oke, harusnya kan 1 per 1. Sama dengan plus setengah D konsentrasi H2O per dt. Sehingga untuk reaksi yang seperti ini, misalkan kita akan punya R sama dengan minus 1 per A D konsentrasi A per dt sama dengan minus 1 per B D konsentrasi B per dt, begitu seterusnya untuk C maupun D. Seperti itu. Oke. Sehingga nanti nilainya sama. Ini kan 1 mol, 2 mol akan dihasilkan 1 mol, akan dihasilkan 2 mol. Agar besarannya atau nilai dari R-nya sama, maka semuanya harus dibagi dengan koefisien. Seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus membahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, jadi ada beberapa faktor. Yang pertama adalah konsentrasi. Oke, konsentrasi. Nah, umumnya semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat, akan semakin meningkat. Kenapa? Karena jika kita punya konsentrasi yang lebih besar, maka sebenarnya kita sedang meningkatkan jumlah tumbukan, antar molekul. Perhatikan, jika kita punya kira-kira wadah yang sama, cuma ada beberapa molekul, dan di sini banyak molekul, perhatikan, maka pada wadah ini kan sebenarnya jumlah tumbukannya akan semakin besar, maka kita akan memiliki laju reaksi yang juga semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah temperatur. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa temperatur ini berkaitan erat dengan energi kinetik molekul. Jadi semakin tinggi temperatur, energi kinetik molekulnya akan semakin besar, molekul akan bergerak dengan semakin cepat. Akibatnya apa? Probabilitas dia saling bertumbukan juga akan semakin tinggi, sehingga meningkatkan laju reaksi. Jangan lupa energi kinetik itu untuk gas ya, 3/2 kBT. Oke, sama dengan apa? Setengah MV RMS kuadrat. Jangan lupa. Energi temperatur makin besar, energi kinetik makin besar. Oke, maka V juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh fasa. Oke. Untuk fasa-fasa yang mempunyai pergerakan lebih fleksibel, misalkan liquid dan gas, itu akan memiliki laju reaksi yang lebih besar juga dibandingkan misalkan salah satunya gas dan satunya lagi
misalkan padatan. Oke, kalau kita bandingkan dengan misalkan dua molekul yang fasanya sama-sama gas, tentu yang dua molekul fasanya sama-sama gas ini umumnya akan memiliki laju reaksi yang lebih besar. Kalau kita berbicara reaksi di antara fasa padatan, misalkan fasa padatan dengan fasa cairan misalkan, kita akan berbicara mengenai efek dari surface area atau luas permukaan. Luas permukaan. Misalkan pernah melarutkan gula. Misalkan saya punya gula, ini gula batu yang misalkan beratnya 10 gram. Bandingkan dengan gula pasir. Oke, gula pasir yang beratnya juga sama 10 gram. Kalau kalian larutkan dalam air yang sama, air dengan jumlah yang sama, maka kalian akan melihat bahwa gula yang 10 gram bentuknya pasir ini, butiran, itu akan jauh lebih cepat larut dibandingkan dengan gula yang bongkahan besar seperti ini. Kenapa? Karena gula yang ukurannya lebih kecil ini memiliki luas permukaan yang besar. Akibatnya apa? Jumlah dia untuk mengadakan kontak dengan air itu juga akan lebih besar. Luas permukaan kontaknya akan lebih besar. Oke. Bayangkan misalkan kita punya kotak. Oke, misalkan kita punya persegi panjang seperti ini. Jika satu seperti ini, maka kan kita punya luas permukaan dari 6 sisi, kan? Nah, jika kita bagi dua seperti ini, kita akan dapatkan, kita bagi dua, misalkan, perhatikan, kita bagi dua, perhatikan kita akan dapat tambahan 2 sisi. Oke, padahal volumenya kan sama, jumlahnya kan sama. Kalau kita bagi 2, kita akan dapatkan tambahan sisi. Jadi ada 8 sisi. Jadi dengan memperkecil ukuran partikel, sebenarnya kita sedang memperbesar luas permukaan. Faktor selanjutnya adalah katalis. Katalis ini suatu bahan kimia yang kita tambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Nah, nanti kita akan bahas di akhir bagaimana sebenarnya efek dari si katalis ini. Oke. Nah, selain bentuk laju reaksi yang seperti ini, kayak bentuk diferensial seperti ini, kita juga bisa nyatakan laju reaksi dalam bentuk hukum laju. Hukum laju. Nah, hukum laju itu memiliki bentuk R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Bentuk umumnya seperti ini. Misalkan kalau kita punya reaksi AB ditambah, AA, A kecil adalah koefisien, BB menjadi CC tambah DD. Perhatikan, kita bisa nyatakan dalam bentuk hukum laju. Oke, hukum laju bentuknya seperti ini. K adalah konstanta laju. Ini adalah konsentrasi A, ini adalah konsentrasi B, dan X dan Y yang merupakan orde. Oke, orde dari masing-masing A dan B. X dan Y ini adalah orde reaktan. Oke, orde reaksi itu adalah X tambah Y. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orde itu apa, Pak? X dan Y itu apa, Pak? Jadi X dan Y itu menyatakan efek konsentrasi suatu reaktan terhadap laju reaksi. Perhatikan, misalkan kalau saya punya konsentrasi A itu berorde 1. Berorde 1. Artinya apa? Kalau saya tingkatkan atau saya besarkan konsentrasi A sebesar 2 kali lipat, maka laju juga akan bertambah 2 kali lipat.
Jika saya tingkatkan A 4 kali lipat, laju juga akan menjadi 4 kali lipat. Nah, sekarang kalau misalkan A punya orde 2. Oke, orde 2. Artinya apa? Kalau A saya tingkatkan 2 kali lipat, maka laju akan meningkat sebesar 2 pangkat 2, 4 kali lipat. Kalau saya besarkan konsentrasi A 3 kali lipat, maka efeknya terhadap laju reaksi adalah 3 pangkat 2, 9 kali lipat. Oke, seperti itu. Itu adalah pengertian dari orde. Oke, ini. Itu adalah pengertian dari orde. Jadi menyatakan hubungan antara konsentrasi, menyatakan efek konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Nah, perhatikan sekali lagi bahwa orde reaksi itu ditentukan berdasarkan eksperimen. Oke, orde reaktan maupun orde reaksi ditentukan menggunakan eksperimen. Dan perhatikan juga, saya nyatakan orde A sebagai X, bukan sebagai A kecil di sini. Kenapa? Karena orde reaksi itu bukan koefisien reaksi. Pada keadaan tertentu nilainya bisa saja secara kebetulan sama. Oh, di sini 1, oh di sini juga 1, oh di sini 2, oh di sini juga 2. Tapi yang sebenar-benarnya adalah koefisien reaksi tidak sama dengan, atau koefisien reaktan tidak sama dengan orde reaktan. Oke. Dan orde harus ditentukan secara eksperimen. Nah, umumnya orde itu 0, oke, umumnya orde itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Bisa tidak Pak orde itu bilangannya desimal, atau misalkan negatif, jadi berbanding terbalik seperti itu. Ya, ada reaksi-reaksi yang seperti itu. Ada reaksi-reaksi, tapi umumnya kebanyakan ya memiliki orde bilangan bulat seperti ini. Loh, kok itu ada orde 0 Pak? Artinya apa? Ya, kalau orde 0 kan bilangan apapun yang dipangkatkan 0 kan sama dengan 1. Artinya apa? Konsentrasi tidak akan punya efek terhadap laju reaksi. Saya tingkatkan konsentrasi A sebanyak 10 kali lipat juga lajunya akan sama, tidak berubah. Nah, tadi kan dibilang laju reaksi itu, orde itu ditentukan secara eksperimen. Nah, bagaimana, Pak? Oke, ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menentukan orde reaktan maupun orde reaksi. Nah, cara yang paling sederhana yang sudah kalian pelajari di SMA itu namanya metode laju awal. Metode laju awal seperti ini. Nah, metode laju awal ini kita punya set data. Misalkan untuk reaksi NO2 tambah O2 menjadi NO3 tambah O2. Perhatikan, kita misalkan punya beberapa data eksperimen. Oke, data eksperimen tersebut adalah konsentrasi awal ya. Konsentrasi awal dari NO2, konsentrasi awal ini maksudnya konsentrasi yang kita buat di awal sebelum reaksi berlangsung. Kemudian kita punya data konsentrasi O2 dan bisa kita tentukan sesuka kita mau konsentrasi awalnya berapa, kan kita yang buat di awal. Misalkan untuk kita punya variasi data seperti ini. Konsentrasi ini satuannya molar. Oke. Ada 3 eksperimen yang kita buat. Eksperimen pertama, NO2 punya konsentrasi 2,3 kali 10 pangkat minus 5, seterusnya 4,6 kali 10 pangkat minus 5, ini 4,6 kali 10 pangkat minus 5. Untuk yang O2
3,0 kali 10 pangkat minus 5, 3,0 kali 10 pangkat minus 5, 6,0 kali 10 pangkat minus 5. Dimana lajunya di sini adalah 1 kali 10 pangkat minus 5, 2,1 kali 10 pangkat minus 5, 4,2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, perhatikan kita punya data ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita pilih eksperimen di mana salah satu konsentrasi reaktan dibuat tetap. Misalkan eksperimen 1 dan 2. Perhatikan, konsentrasi O2 itu konstan. Tapi konsentrasi NO2 meningkat 2 kali lipat. Oke, ini tetap. Perhatikan. Yang di sini tetap, yang di sini berubah. Nah, ketika konsentrasi O2 dibuat tetap, dia tidak punya efek terhadap laju reaksi. Tapi ketika kita tingkatkan konsentrasi NO2, perhatikan bahwa laju juga meningkat. Oke, NO2 dinaikkan 2 kali lipat, laju juga ternyata bertambah 2 kali lipat. Artinya apa? Order dari NO2 adalah 1. Bagaimana dengan O2? Untuk mencari order dari O2, kita cari eksperimen di mana konsentrasi NO2 dibuat tetap, yaitu ini. Eksperimen 2 dan 3. Di mana konsentrasi NO2 dibuat tetap, konsentrasi O2 dinaikkan 2 kali lipat. Perhatikan, laju meningkat juga 2 kali lipat. Dari 2,1 menjadi 4,2. Maka kita bisa tahu bahwa O2 akan memiliki order 1. Sehingga hukum lajunya menjadi R sama dengan K dikali konsentrasi NO2 dikali konsentrasi O2. Seperti itu. Bagaimana jika ternyata misalkan di sini kira-kira 8 kali 10 pangkat minus 5. Perhatikan, O2 naik 2 kali. Oke, naik 2 kali. Ternyata laju naik 4 kali. Oke, satuannya molar per second ya. Konsentrasi O2 naik 2 kali, laju reaksi naik 4 kali. Artinya apa? O2 punya order 2. Sehingga berubah seperti ini. Oke. Jadi kuncinya adalah kita kita cari eksperimen di mana salah satu konsentrasi reaktan dibuat tetap, sementara yang lainnya berubah, dan kita akan bisa mengetahui efek konsentrasi reaktan yang berubah itu terhadap laju reaksi. Kalau ini tidak berubah bagaimana, Pak? Tetap 2,1 kali 10 pangkat minus 5 molar per second. Maka kita bisa tahu bahwa perubahan konsentrasi O2 tidak berdampak pada perubahan laju reaksi. Sehingga O2 punya order 0. Sehingga hukum laju akan berubah menjadi yang ini. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, laju awal di sini kan kalian sudah tahu tadi. Laju awal di sini adalah laju yang di sini, titik ini. Kalau ini konsentrasi, ini T, laju yang di sini. Oke. Gradien yang di sini. Oke, tangen yang di sini. Nah, seperti itu. Oke, tangen yang di sini lah kira-kira. Seperti itu. Oke. Nah, perhatikan bahwa satuan dari konstanta laju yang di sini, konstanta laju reaksi, itu bergantung terhadap order reaksi. Oke. Perhatikan, misalkan kalau saya punya
laju reaksi seperti ini. Oke, order reaksinya 2. Oke, masing-masing reaktan punya order 1, order reaksinya totalnya menjadi 2. Perhatikan bahwa R itu mempunyai satuan molar per second. Sedangkan konsentrasi memiliki satuan molar. Di sini molar, di sini molar. Oke. Maka K harus menyesuaikan. Agar apa? Agar R harus punya satuan yang tetap, yaitu molar per second. Sehingga untuk di sini order 2, perhatikan K akan memiliki satuan. Oke, K akan memiliki satuan molar per second per molar kuadrat, sama dengan, perhatikan, molar pangkat minus 1 second pangkat minus 1. Oke, ini adalah satuan konstanta laju reaksi untuk order 2. Kalau order 1 kan kita punya seperti ini, K kali A. Ini harus molar per second, ini molar. Maka K akan punya satuan per second atau second pangkat minus 1. Ini untuk order reaksi 1. Bagaimana kalau order reaksi 0? Maka hukum lajunya kan R sama dengan K. Maka satuan dari K sama dengan satuan dari R. Oke, molar per second atau molar second pangkat minus 1. Nanti order selanjutnya, misalkan kalau ada order 3, oke, dan order 4 dan seterusnya, tinggal kalian sesuaikan satuannya saja. Oke, sesuaikan dimensinya. Dan dari situ misalkan kalian dikasih data, oh ternyata data laju reaksi, ada data suatu laju reaksi dengan nilai K, katakanlah misalkan 0,21 molar minus 1 second minus 1. Oh, kalian sudah langsung bisa tahu bahwa reaksi tersebut memiliki order 2. Ketahuan dari satuannya. Oh, kalau ternyata K-nya sama dengan 0,21 second minus 1, oh kalian sudah bisa tahu bahwa itu adalah laju reaksi order 1 dari satuannya. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Misalkan untuk reaksi ini, reaksi antara NO, NO2, dan O2 menjadi N2O5. Kita punya 4 eksperimen, di mana kita bisa atur konsentrasi awal dari NO, NO2, O2, dan kita ukur laju awalnya. Perhatikan, bagaimana kemudian kita bisa menentukan order untuk masing-masing NO, NO2, dan O2. Sekarang kita punya 3 reaktan. Sebelumnya kan hanya 2. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita cari di mana 2 reaktan lainnya itu konstan. Sedangkan satu reaktan itu konsentrasinya berubah. Misalkan perhatikan untuk eksperimen 1 dan 2. Oke, NO2 dan O2-nya itu konstan. Konsentrasi NO bertambah 2 kali lipat. Perhatikan di sini. Apa yang terjadi? Laju reaksi atau laju reaksi awal itu juga bertambah 2 kali lipat. Sehingga kita bisa tahu bahwa konsentrasi dari order dari NO adalah order 1. Kita sudah dapat untuk NO. Sekarang kita cari untuk NO2 dan O2. Oke, mana yang harus kita eksperimen mana yang harus kita pakai? Oke, coba perhatikan. Oke. Kalian bisa lihat bahwa yang bisa kita gunakan adalah eksperimen 1. Perhatikan di sini. Saya hapus dulu biar tidak bingung. Oke. Perhatikan kita bisa menggunakan eksperimen 1
dan eksperimen 4. Perhatikan pada eksperimen 1 dan eksperimen 4 ini NO konstan. Oke, NO2 juga konstan, tapi O2 naik 2 kali lipat. Perhatikan, O2 naik 2 kali lipat. Apa yang terjadi dengan laju reaksi awal? Tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun kita tingkatkan konsentrasi O2 2 kali lipat, laju reaksi tidak berubah. Artinya apa? O2 punya order 0. Oke. O2 punya order 0. Sekarang kita tahu bahwa order NO adalah 1, order O2 adalah 0. Nah, sekarang kita harus menentukan order NO2. Kita harus menentukan order NO2. Di manakah ada perubahan NO, konsentrasi NO dan O2 yang konstan, tapi NO2 tetap? Adakah perubahan konsentrasi NO-nya tetap dan O2-nya juga tetap, tapi NO2-nya berubah? Adakah? Misalkan di sini berubah, tapi di sini tetap, tapi di sini tidak tetap. Tidak ada kan? Tidak ada di mana data di mana perubahan NO dan O2 tetap, itu tidak ada. Tidak ada. Bisakah kita cari? Kalau begitu Pak, order untuk NO2-nya bisa. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa NO itu order 1 dan O2 order 0. Maka bisa saja kita pakai di sini. Perhatikan. Eksperimen 2 dan 3. Konsentrasi NO bertambah 2 kali lipat. Konsentrasi NO tidak berubah. Oke, tidak berubah. Konsentrasi O2 bertambah 2 kali lipat. Tapi kita juga tahu bahwa ini tidak punya dampak apa-apa. Karena O2 order 0. Kita lihat di sini. Konsentrasi NO2 bertambah 3 kali lipat. Apa yang terjadi dengan laju reaksi? Dari 4,2 menjadi 1,26. Loh Pak, berarti order negatif dong. Konsentrasi bertambah, laju berkurang. Tidak. Perhatikan, kalian harus teliti di sini. Itu kan 10 pangkat minus 1. Kalau saya tuliskan dalam 10 pangkat minus 2 kan sebenarnya 12,6 kali 10 pangkat minus 2. Jadi kalian harus teliti, lihat pangkatnya di sini. Oke, kalau seperti ini dari 4,2 menjadi 12,6, laju naik 3 kali lipat. Jadi ketika konsentrasi NO2 dinaikkan 3 kali lipat, laju juga 3 kali lipat. Maka kita bisa dapatkan NO2 punya order 1. Oke. Bisa tidak kita pakai, misalkan tadi ya untuk penentuan order NO2, kita pakai, tidak bisa. Oke, yang berubah cuma yang di sini kan. Tapi perhatikan, walaupun ini berubah, ini tetap dan ini berubah, bisa kita pakai asalkan kita sudah tahu order yang lain dari eksperimen-eksperimen yang sebelumnya. Seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan R sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi NO2. O2 tidak perlu ditulis karena pangkat 0. Oke, ini adalah hukum laju dari reaksi ini. Nah, bisa tidak kemudian kita tentukan nilai K-nya? Oke, bisa tidak kemudian kita tentukan nilai K? Nilai konstanta laju reaksi bisa, tinggal kita gunakan saja salah satu eksperimen, pilih yang mana, terserah.
Ya, dari situ kita bisa menentukan nilai K.